Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruri Alifa Utami dari Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Tata Busana Kelas A Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang hakikat dan konsep desain pembelajaran dalam mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Dina Ampera, MSI, dan Bapak Nur Basuki, SPD, MPD. Yang saya ingin jelaskan pertama kali adalah apa itu desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktik penyusunan media teknologi, komunikasi, dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Desain pembelajaran merupakan prosedur kerja yang digunakan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran dapat dilaksanakan secara baik dan menghasilkan output yang baik. Prosedur kerja tersebut memiliki tahapan-tahapan antara lain adalah analisis, perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Salah satu tujuan desain pembelajaran adalah untuk menghasilkan rancangan pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memperhatikan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam desain pembelajaran. Jadi di desain pembelajaran itu ada 4 komponen. Yang pertama tentu saja peserta didik. Bagaimana kita ingin melakukan pembelajaran kalau tidak ada peserta didik. Dalam melakukan desain pembelajaran dan mata pelajaran yang akan disampaikan, perlu diketahui bahwa yang sebenarnya dilakukan oleh para guru adalah menciptakan situasi belajar yang kondusif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan peserta didik merasa nyaman dan termotivasi dalam proses pembelajarannya. Yang kedua ada tujuan. Setiap rumusan tujuan pembelajaran selalu dikembangkan berdasarkan kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai belajar. Yang ketiga ada metode. Metode terkait dengan strategi pembelajaran yang sebaiknya dirancang agar proses pembelajaran berjalan mulus. Metode adalah cara-cara atau teknik yang dianggap jitu untuk menyampaikan materi ajar. Yang keempat atau yang terakhir ada evaluasi. Konsep ini menganggap menilai hasil belajar peserta didik sangatlah penting. Seringkali penilaian dilakukan dengan cara menjawab soal-soal objektif. Padahal, penilaian juga dapat dilakukan dengan format non-soal, yaitu dengan instrumen pengamatan, wawancara, kuesioner, dan sebagainya. Setelah itu ada sifat desain pembelajaran. Yang pertama ada berorientasi pada peserta didik. Setiap individu peserta didik dipertimbangkan memiliki kekhasannya masing-masing. Setiap peserta didik memiliki perbedaan karena yang pertama ada karakteristik umum, yang kedua ada kemampuan awal atau prasyarat, dan yang ketiga gaya belajar. Yang kedua ada alur berpikir sistemik. Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Rumusan ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar jika diuraikan terjadi sebagai suatu sistem. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya dapat disebabkan oleh salah satu komponen saja. Jadi, jika ada perbaikan, maka seluruh komponen harus ditinjau kembali. Yang ketiga ada empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran bersifat empiris. Pada pelaksanaannya, pengguna dapat menerapkan dan memperbaiki setiap tahap berulang kali sesuai dengan masukan demi untuk efektivitas pembelajaran. Setelah itu, ada teori-teori pembelajaran dalam desain pembelajaran. Guru sebagai pengembang media pembelajaran harus mengetahui perbedaan pendekatan-pendekatan dalam belajar agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. Terdapat beberapa teori belajar yang melandasi penggunaan teknologi atau komputer dalam pembelajaran, yaitu teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Sekian materi hakikat dan konsep desain pembelajaran yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.